warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 5 tentang merawat hewan dan tumbuhan kelas 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, Miss akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, dengan mengamati gerak ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gerak ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak tangan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kaki dengan benar. Yang keempat, dengan mengidentifikasi arah gerak kepala, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian kepala menggunakan hitungan dengan tepat. Kelima, dengan mengidentifikasi arah gerak tangan, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian tangan menggunakan hitungan dengan tepat. Yang keenam, dengan mengidentifikasi arah gerak kaki, siswa dapat mempraktikkan gerak bagian kaki menggunakan hitungan dengan tepat. Yang ketujuh, dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital dalam tulisan tegak bersambung. Yang kedelapan, dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, siswa dapat menyunting teks tulisan tegak bersambung dengan benar. Yang kesembilan, dengan berdiskusi tentang teks berat benda, siswa dapat menyebutkan ukuran berat benda. Dan yang ke-10, dengan berdiskusi tentang teks berat benda, siswa dapat membaca ukuran berat benda. Kali ini kita akan belajar subtema 2 tentang merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 1. Yuk kita mulai. Rani anak yang rajin. Rani merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Mengapa Rani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Karena agar hewan peliharaan kita tetap bersih dan sehat. Ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Tahukah kamu bahwa ayam memiliki gerak dasar dalam kehidupan sehari-harinya? Yuk kita perhatikan gerakan dasar ayam berikut. Kemudian kalian praktekkan di rumah ya. Pertama, gerakan kepala ayam ketika makan. Pertama, kalian lakukan badan dan kepala kalian ke arah atas dan bawah. Lakukan dengan hitungan 1-8. Kedua, gerakan kaki ayam yang dientahkan. Pertama, kalian letakkan kedua tangan di kalian di pinggang. Kemudian, gerakan kaki seperti berjalan di tempat. Lakukan secara berulang dengan hitungan 1-8. Contohnya seperti ini ya, gerakan ayam ketika makan. Selanjutnya, gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Pertama, kalian letakkan kedua tangan kalian ke arah dada. Kemudian, gerakan sikut kalian secara bersamaan. Lakukan secara berulang dengan hitungan 1-8. Selanjutnya, gerakan ayam yang terluka sayapnya. Pertama, kalian angkat kedua bahu kalian dengan posisi tangan seperti menggantung. Setelah itu, kalian berjalan. Lakukan secara berulang dengan hitungan 1-8. Selanjutnya, ayo kita membaca. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki 2. Akar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Akar kaki digunakan untuk mencari makan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur ayam pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia.
Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan isi teks di atas. Tuliskan jawaban dengan huruf tegak bersambung. Yang pertama, berapa jumlah kaki ayam? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Jumlah kaki ayam ada 2. Yang kedua, apa makanan ayam? Yang ketiga, siapa yang mengerami telur ayam? Yang keempat, berapa lama telur ayam dapat menetas? Dan yang terakhir, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Setelah kalian selesai mengisi soal, sekarang kita belajar tentang huruf kapital. Masih ingatkah kamu dengan huruf kapital? Menulis huruf kapital ada aturannya. Perhatikan teks berikut. Teks berikut masih tentang ayamku ya. Huruf kapital digunakan di awal kalimat. Di sini ini sudah memberi tanda pada kata ayam. Itu sudah diberi tanda dengan warna hitam dan garis bawah. Kita menggunakan huruf kapital A besar ya. Yang kedua, dengan nama orang. Yang ketiga, setelah tanda titik. Di sini ini sudah memberi tanda pada setelah tanda titik ya. Di huruf C-nya kita gunakan huruf kapital atau huruf besar. Setelah kalian memahami aturan untuk menggunakan huruf kapital, kalian beri tanda pada kalimat ayamku atau teks ayamku dengan memberi lingkaran pada huruf yang harus ditulis dengan huruf kapital ya. Setelah selesai, yuk kita mengenal berbagai macam alat timbangan. Yang pertama, timbangan badan. Timbangan badan adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Yang kedua, timbangan duduk atau timbangan kue. Timbangan duduk hampir mirip dengan timbangan kue ya. Timbangan yang digunakan untuk menimbang buah, sayur, dan bahan makanan lainnya. Dan satuannya gram seperti telur dan lain-lain. Yang ketiga, timbangan pasar. Timbangan pasar adalah timbangan yang digunakan untuk pedagang. Biasanya untuk mengukur berat benda sampai 10 kg dan satuannya kilogram atau ons. Yang keempat, timbangan berat. Timbangan berat adalah timbangan yang digunakan untuk mengukur berat benda seperti sekarung beras, sekarung tepung, dan lain-lain. Setelah kalian memahami jenis-jenis timbangan, sekarang kita berlatih menentukan alat timbangan yang cocok untuk ketiga benda berikut. Ayam lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam lani ada juga yang dimanfaatkan telurnya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang juga menggunakan alat timbangan. Berat telur ayam 1 kg dan berat ayam 2 kg. Tentukan alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut ya. Kalian pilih manakah bahan makanan yang cocok dengan ketiga timbangan berikut. Kalian mengisi soal. Tugas untuk kalian di rumah adalah buatlah sebuah karangan tentang hewan di sekitar kalian menggunakan huruf tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya ya. Dan jangan lupa, ingat 3M. Mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak dimanapun kita berada.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.